Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya lihat ada kitab suci di laci yang ada boleh diambil. Di Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66 dan 80. Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Mari kita berdiri, kita baca bersama dan juga dengarkan bersama. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita baca bersama. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, dia harus dinamai Yohanes. Dan padanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta bagi tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan mereka itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi kuat tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini hari istimewa di mana kita boleh mengadakan PD karismatik karena gereja merayakan hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Hari ini sebenarnya dirayakan seperti hari Minggu dan hari besar. Dan saya kira kita bisa paham mengapa menjadi hari yang begitu besar, karena bagaimana pribadi atau sosok Yohanes Pembaptis ini, dia justru lebih dahulu datang untuk mempersiapkan kelahiran Yesus. Luar biasa tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Nah, sedikit mengapa itu salah satu alasan sehingga saya tidak memilih teks lain. Alasan kedua, Ibu Maria itu telepon saya pagi atau sore ya? Mungkin pagi. Ibu Maria telepon boleh, setelah saya lihat jadwal boleh. Tidak lama Ibu Maria langsung susun. Temanya apa, Pastor? Wah, ini sebelum lihat apa-apa sudah ditanya tema. Lalu sejenak saya berpikir, lalu langsung ingat
kasih tema saja. Apa isinya gudang? Apa isi gudang? Ya? Setelah itu 2-3 hari saya baca bagaimana mengaitkan tema ini dengan bacaan hari. Tapi mari kita lihat satu demi satu. Bacaan hari ini kita mendengar bagaimana proses kelahiran Yohanes Pembaptis. Ada orang hadir dan seterusnya. Kemudian mereka membicarakan akan dikasih nama apa. Lalu ini tidak bisa dilepaskan dari perikop sebelumnya. Lukas pasal 1 ayat 5 dan seterusnya. Di situ terjadi bahwa malaikat Gabriel juga datang kepada siapa nama orang tua Yohanes ini? Elisabeth dan Zakaria, menyampaikan kabar bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Proses itu apa yang bergejolak di dalam hati Zakaria dan Elisabeth, khususnya Zakaria. Ada keraguan, ada ketakutan, juga ada perasaan apa yang akan terjadi. Tetapi yang kita menekankan, keraguan atau mungkin juga kekurang percayaan ini lalu mengakibatkan apa pada Zakarias? Dia kemudian menjadi bisu. Dia tidak bisa berbicara, bisu. Dan kemudian proses berjalan terus dan sampai pada bacaan tadi bahwa kemudian Elisabeth melahirkan. Lalu lihat Zakaria kemudian diminta untuk memberi nama. Setelah mereka bercakap-cakap, memberi nama kepada bayi itu, dan Zakarias menulis Yohanes. Lihatlah, ada tempat di mana Zakaria, khususnya Elisabeth, menyimpan apa yang dikabarkan oleh malaikat Gabriel kepada. Dia simpan, itulah istilah, dia simpan di dalam gudang imannya. Sehingga pada saat dia butuhkan, kemudian dia keluarkan dari gudang imannya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kalau berbicara tentang gudang pasti banyak dari Bapak Ibu yang juga memiliki gudang. Tidak hanya gudang di rumah, tetapi gudang dalam usaha atau pekerjaan. Gudang itu apa gudang itu? Gudang itu untuk menyimpan barang-barang, ya. Mari kita teliti sedikit gudang ini, khususnya gudang yang di rumah. Apa saja yang ada di dalam gudang di rumah itu? Ya? Barang-barang bekas, apa lagi? Segala jenis barang ada di dalam, ya. Sampai yang tidak diperlukan juga ada di dalam. Tetapi juga ada barang-barang berharga yang ada di dalam gudang itu, tetapi tidak bisa dilihat lagi karena dihimpit oleh berbagai macam barang yang ditumpuk di dalam. Pada saat mau dipakai, di mana ditempatkan? Cari. Sebenarnya Bapak Ibu, gambaran gudang ini juga menjadi gambaran gudang, kalau mau dikatakan gudang
hati kita, gudang pikiran kita, gudang perasaan kita. Semua ada di dalam. Semua ada di dalam. Termasuk pikiran saya diisi tadi dengan gudang anak ini yang tidak pernah lepas sampai dari tadi. Ya. Ini gudangnya ini sementara diisi dengan barang ini. Ya. Sejak awal itu akan mengganggu, akan membuat kita sulit untuk menemukan hal-hal yang baik dalam gudang kita kalau kita tidak bisa teliti untuk menempatkan barang-barang ini dalam gudang. Setiap hari kita mendengarkan sabda Tuhan, kita memuji Tuhan dengan lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja dan seterusnya. Mari kita tempatkan semua ini secara baik dalam gudang hati, gudang pikiran, gudang perasaan kita, supaya sewaktu-waktu seperti Zakaria tadi dengan gampang dikeluarkan. Karena kita tahu tempatnya, kita catat, sehingga pada saat kita butuhkan, oh masih ada persediaan. Ada yang butuhkan, oh ada tersimpan dalam gudang. Ada kegiatan sosial ada simpanan kita dalam gudang. Kesal. Nah, kalau kita pergi, kemarin saya pergi memberkati satu rumah di salah satu keluarga di satu. Memang rumah baru, tapi juga hampir setiap rumah kalau diberkati ada gudang. Dan biasanya doa yang dipakai untuk memberkati gudang supaya tidak terjadi kebakaran. Karena terlalu banyak barang yang ditumpuk di sana tanpa jelas barang ini barang ini. Hati-hati jangan sampai gudang hati kita terbakar ya. Karena tidak dirapikan, tidak disimpan, tidak diatur dengan baik hal-hal yang ada di dalam. Suasana gudang hati kita, mari kita kembali kepada peristiwa iman yang dialami oleh Elizabeth dan Zakaria. Memang mereka bertanya apa yang akan terjadi, ya. Tetapi mereka mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Itu disimpan di dalam gudang hati, gudang iman. Dan tentu saja sebagaimana juga Maria merenungkan hal itu, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam peristiwa atau penyampaian. Dan kemudian terjadilah bahwa Yohanes lahir di tengah-tengah mereka, dan dikatakan kemudian bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ini juga harapan kita supaya kalau kita bisa merenungkan, menyimpan, meresapkan dengan baik, kalau mau dikatakan sabda atau barang-barang atau benda-benda atau pengalaman-pengalaman iman dari Tuhan di dalam hati kita, maka dia akan bertambah besar. Dan kemudian kita juga akan semakin mengalami bagaimana roh kita itu semakin kuat untuk kita pakai dalam kehidupan ini. Kembali kepada gudang tadi. Gudang itu biasanya bertumpuk saja begitu ya, banyak yang bertumpuk saja di lantai barang-barang itu. Padahal biasanya gudang sudah penuh. Ya. Kalau saya pergi lihat tidak penuh. Gudang itu tidak penuh, tetapi tidak digunakan dengan baik. Memang di bawah bertumpuk karena banyak, tetapi di atas banyak ruang kosong. Banyak ruang kosong. Apa yang mau dikatakan Bapak Ibu?
Kadang gudang hati kita bertumpuk dengan barang-barang atau kesibukan-kesibukan harian kita, penuh, sehingga kita mengatakan saya sibuk, tidak ada lagi tempat, tidak ada step. Padahal ke atas ini banyak ruang kosong. Oleh karena itu apa yang mau dikatakan, buatlah rak-rak itu pada ruang yang kosong ke atas, sehingga barang-barang atau kesibukan-kesibukan kita yang bertumpuk ini kita susun dengan baik ke atas. Dan ke atas kemana? Menuju kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kita tidak sibuk dengan segala macam kesibukan yang bertumpuk di bawah, tetapi kita isi ruang kosong ini ke atas. Dan itulah kita menuju kepada Tuhan yang mencintai kita, kepada Tuhan yang sudah memberikan banyak hal, banyak pengalaman, banyak kesempatan pada kita. Tetapi kadang-kadang kita letakkan atau tumpuk dalam gudang hati kita, gudang pikiran kita, gudang perasaan kita. Bapak Ibu, setelah saya tiba di sini tadi, rasanya saya lebih muda 7 tahun. Lebih muda 7 tahun. Saya 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu di sini 10 tahun. Dan saya masih ingat, salah satu pekerjaan pertama yang saya buat adalah membersihkan gudang. Persis kamar saya di sana, kamar pasal itu samping gudang. Jadi kalau tidur dengan tikus bunyi-bunyi dan seterusnya. Jadi bersihkan gudang yang sudah tidak perlu keluarkan, yang mungkin tidak bermanfaat di sini tapi bermanfaat di luar, kasih orang lain, supaya ada tempat untuk mengisi barang. Ini poin lagi. Kalau kita senantiasa membuka gudang kita, kemudian kita pakai untuk orang lain, atau kita berikan pada orang lain yang tidak berguna kita keluarkan, berarti kita membuka ruang hati kita untuk diisi oleh Tuhan dengan rahmat. Bukalah ruang gudang kita, keluarkan yang tidak lagi kita pakai, yang tidak lagi akan bermanfaat, supaya ada tempat, ada ruang untuk diisi dengan rahmat atau dengan talenta yang baik. Dan kalau tanya berapa kali membersihkan gudang di sini, berkali-kali. Mengapa? Tahu lah, ibu-ibu kalau habis dekorasi semua disimpan ke gudang. Biar yang sudah tidak akan dipakai disimpan juga. Jadi harus dibersihkan. Saya kira di semua paroki gitu ya. Justru karena ibu-ibu mencintai barang-barang itu walaupun sudah tidak akan dipakai, tapi disimpan. Kalau ditanya kenapa disimpan, laporan inventaris. Laporan inventaris. Dan seterusnya. Sama dengan Kadi Asisi, hal yang sama terjadi. Dan itu selalu saya buat untuk membersihkan itu, menata itu. Dan itu sebenarnya supaya kita enak ya, nyaman, senang, gembira, bersih, rapi, supaya Tuhan juga senang, gembira melihat kita, yang menjadikan gudang, bukan gudang di sini, tapi gudang di sini, menjadikan gudang kita, gudang hati kita menjadi tempat yang baik, rapi, bersih, siap untuk diisi dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Misalnya tadi yang lagu-lagu dibawakan oleh teman-teman kita, banyak lagu yang saya sudah kurang tahu ya, pasti lagu-lagu baru.
Pasti lagu-lagu baru. Itu berarti saya yang kurang-kurang aktif ikut karismatik. Bukan tidak mau aktif, tetapi karena banyak kesibukan. Tetapi saya senang, saya senang dengan PD Karismatik, di mana kita boleh bersama-sama membuka berbagai ruang atau gudang dalam hati kita. Kita boleh bernyanyi bersama, kita boleh mengungkapkan kegembiraan, kita boleh menyembah, laksanakan penyembahan kepada Tuhan, dan karena kita sadar betapa Tuhan selalu mau mengisi ruang-ruang kehidupan kita, selalu mau mengisi gudang-gudang hati kita, gudang pikiran kita, gudang perasaan kita. Yohanes yang kita rayakan hari ini kelahirannya menjadi pribadi yang kemudian ini tugas luar biasa, semakin besar. Lalu dia membaptis Yesus. Itu tugas yang luar biasa ya, atau pelayanan yang luar biasa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Yohanes. Dan Yohanes bisa demikian karena dimulai dari persiapan hati dari orang tua, ya. Elisabeth dan Zakaria. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, gudang Elisabeth menghasilkan bahwa dia melahirkan Yohanes Pembaptis. Gudang Zakaria menghasilkan bahwa dia memperjelas nama Yohanes, ya, sehingga tidak menjadi diskusi yang panjang di antara sanak saudara mereka. Lihatlah hasil dari hati, atau kita pakai istilah gudang itu, membawa keputusan, membawa kegembiraan, membawa penyelesaian dalam diskusi. Itu kita harapkan supaya kita sekalian semakin boleh mengeluarkan isi gudang hati kita, gudang pikiran kita, gudang perasaan kita untuk menjadi rahmat, menjadi berkat bagi orang lain, bagi kehidupan kita, bagi keluarga masing-masing. Khusus kepada, saya tanya tadi sama siapa beberapa orang yang saya temui tadi depannya, saya tanya anak-anak mereka, Sukma siapa saudara? Oh, ini anaknya Sukma. Mereka sudah punya anak dan seterusnya. Nah, pesan saya kepada kita semua, mungkin ada oma-oma, opa-opa yang masih punya tanggung jawab untuk jaga-jaga cucu. Dunia ini menantang kita untuk menjaga dengan serius gudang pikiran, gudang hati, gudang perasaan anak-anak muda sekarang ini, anak-anak kita. Memang mereka membutuhkan alat-alat ini, mereka butuh. Tetapi kalau mereka tidak dilatih untuk mengisi gudang mereka secara baik dan benar, gudang mereka akan diisi dengan sampah-sampah yang tidak berguna. Ya, percaya saya, gudang mereka akan diisi dengan sampah-sampah yang tidak berguna. Ya. Dan karena tidak berguna, mereka juga tidak bisa mengeluarkan mana yang penting, mana yang tidak. Maka mulai dari sekarang, latih mereka, didik mereka, supaya mereka bisa mengisi hati mereka, pikiran mereka, perasaan mereka dengan hal-hal yang baik. Sebagaimana dalam puji-pujian tadi, betapa Tuhan mengasihi kita, luar biasa betapa Tuhan mengasihi kita.
Tetapi kasih Tuhan ini menjadi kasih yang sungguh kita alami kalau kita simpan, kita tumbuhkan, kita besarkan di dalam hati kita dengan baik supaya berguna, bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu kita bersyukur untuk hari ini, di mana kita boleh dalam PD karismatik ini kita boleh berkumpul bersama, mendengarkan firman Tuhan, di mana kita menimba teladan dari orang tua Yohanes Pembaptis. Dan moga-moga kita juga mengambil bagian diutus seperti Yohanes Pembaptis yang kemudian membaptis Yesus, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Kita juga diutus untuk mempersiapkan jalan bagi orang lain, dan moga-moga banyak orang lain menerima Yesus, pastilah dibaptis, karena gudang-gudang iman, gudang-gudang kegembiraan, gudang-gudang sukacita, gudang-gudang kasih yang ada dalam diri kita, kita buka, kita bagi dalam hidup ini kepada sesama. Amin. Demikian, sekian dan